bersihkan mulut kita, anggota tubuh. Berani nggak kalau lagi junub masuk masjid? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis hikam, menyebut orang yang lalai zikrullah disebut junub ruhani, dan itu harus ditobatkan. Astaghfirullah, istighfarnya bukan dari dosa zahir, istighfarnya dari dosa lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang awam menganggap zikir itu sunat, enggak. Kalau bagi ahlul haqiqah, zikir itu wajib. Karena dalilnya wala takun minal ghafilin, surat Al-A'raf ayat 205 ya. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Berarti lalai itu haram. Lalai itu haram. Maka ulama kita buat teknik zikir. Ada zikir 1000, 100, 1000, 5000, 70.000, sampai zikir tidak ada hitungan lagi. Jadi pertama bersihkan dulu gelasnya, ya. Kita sebut taubat. Udah bersih, semuanya udah bersih. Tapi makan di rumah orang nggak izin, nikmat gak? Maka izin dulu, siapa yang punya air ini? Ada. Siapa yang punya zikir ini? Allah. Maka sebelum kita zikir, kita minta izin kepada Allah. Itulah rahasia syukur. Maka setelah taubat, astagfirullah, kirim Fatihah kepada Nabi, kepada silsilah yang mengajarkan zikir. Itu adalah cara minta izin. Kenapa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada makhluk, maka dia belum disebut berterima kasih kepada Khalik. Dan sebaik-baik terima kasih adalah alhamdulillah. Afdalud doa alhamdulillah. Doa terbaik itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kalimat syukur. Sering gak kirim Fatihah untuk guru? Sang Maha Guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kirim untuk beliau. Terkhusus untuk Nabi ditambahkan salawat. Hadirkan, hubungkan kolbu kita dengan kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akal kita dengan akal Rasulullah, lisan kita dengan lisan Rasulullah, jasad kita dengan jasad Rasulullah. Hubungkan semua ini, disebut rabitah, ikatan Rabitatul Muhammadiyah. Ini yang disebut kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, ikut aku. Maka tubuh kita amalnya ikut amal Nabi, akal kita ikut cara fikir Nabi, qalbu kita ikut zikirnya Nabi sallallahu alaihi. Karena kita tidak semasa dengan Rasulullah, maka Nabi mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba liman ra'a man ra'a sampai 7 kali, 7 marrat. Beruntung yang melihat aku, percaya kepadaku. Beruntung yang melihat orang yang melihat aku, yang melihat. Jika diteruskan, ini sudah generasi ke 20 sekian atau 30 sekian. Beruntung orang yang memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur gurunya bermimpi ketemu Rasulullah. Syukur-syukur gurunya diizinkan memandang Rasulullah dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan jaga. Maka antum pandang dia. Sungguh tuba, beruntunglah orang itu. Itulah rabithah hakiki. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man auliyaullah?" Siapakah kekasih Allah? Beliau menjawab, "Man idza ru'u dzukirullah." Orang yang jika engkau pandang membuat engkau mengingat Allah. Itulah dalil rabithah terkuat. Hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad, hadis Abu Nuaim, Tabarani, Hakim, dan hadisnya sahih. Kita pandang dia, kita ingat-ingat dia, membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika punya guru begitu, pastikan guru itu seorang wali Allah, ya.
seorang wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang yang pakai pakaian seperti saya ini. Pakai begini bisa siapa saja. Tapi kalau kita kenang dia, kalam-kalamnya, sikapnya, ahwal-ahwalnya, akan membuat kita pindah melihat alam menjadi melihat yang menciptakan alam. Apa maksud hadis ini? Kalau berzikir mau nikmat harus punya guru, ya, harus punya guru. Ada yang pernah kursus bahasa Inggris setahun lewat YouTube nggak bisa, ya. Tapi kalau dia belajar kepada guru bahasa Inggris, cukup 40 hari dia langsung bisa ngomong, minimal ngomong I love you, ya, thank you. Pasti ada yang bisa dia serap kalau dia berguru. Maka berzikir itu jangan hanya lewat YouTube. Carilah guru di tempat kita yang ahli zikrullah, ya. Sudah berapa tuh? Pertama taubat, kedua izin dengan cara bersyukur, terima, kita berterima kasih, kirim. Yang ketiga tadi sholawat. Yang keempat itu meluruskan niat. Niat itu tergantung kenal kepada yang dizikirkan. Jika kenal kepada Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, kita akan zikir karena dia layak dizikirkan. Tapi kebanyakan orang awam kenal Allah itu tempat ngadu, boleh. Allah ini tempat menunaikan semua hajat, boleh. Tapi itu awam. Orang awam itu kalau dia zikir cuma karena ada hajat. Nggak ada hajat dia nggak zikir. Padahal kita setiap saat berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi hidup susah, dompet lagi tipis, itu kenceng baca sholawatnya, ya, kenceng tahajudnya, bahkan sholat duhanya kenceng. Padahal tidak ada hadis mengenai sholat duha melancarkan rezeki. Yang ada cuma orang yang sholat 4 rakaat di awal pagi, di awal hari, Allah cukupkan hidupnya sampai sore hari. Ulama kita beda pendapat, nih sholat apa ini? Sholat syuruk apa sholat duha? Ya, benar Ustaz ya? Man shalla arba'an, ya, yang sholat 4 rakaat di awal hari, ya, kafahullah, Allah cukupkan hajatnya sampai sore hari. Hajat kita kepada Allah hajat apa? Hajat zahir atau hajat batin? Lebih banyak hajat yang mana? Jangan-jangan zahir. Maka datang ke Ustaz Thohir. Ustaz Thohir, doainnya bisa beli mobil. Jadi ke Ustadz itu minta doa beli mobil. Benar ya? Datang ke Kiai, Pak Kiai doain anak saya sakit. Semuanya fisik. Pak Kiai doain saya lagi banyak utang, semoga bisa bayar hutang. Jadi Kiai ini karena dia simbol-simbol Allah di muka bumi, maka jadi tempat mengadu orang-orang untuk usulan fulus. Karena minta jodoh, Ustaz Thohir diminta, Ustaz nikahi aneh Ustaz. Oh, salah Ustaz, tolong doakan saya semoga dapat jodoh. Kenapa minta ke Ustaz? Karena Ustaz ini dipercaya dekat kepada Allah. Padahal Ustaznya nggak ngerasa dekat juga. Ustaznya ada Ustaz lagi di belakang dia. Sekarang coba kalau datang ke guru nggak nanya begitu. Nanya gimana? Ustaz tolong bimbing saya supaya sholat khusyuk. Ustaz dia bingung, sholat gua juga belum khusyuk. Ustaz bimbing saya untuk menjadi ahlullah. Gitu kalau datang ke Ustaz. Berarti niatnya sudah sahih. Itulah yang disebut ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku.
Berarti tujuan zikir bukan pengen sakti, bukan pengen dapat duit banyak, bukan juga pengen cari ketenangan, bukan pengen cari khusyuk, enggak. Nanti antum zikir nggak khusyuk, nggak mau zikir lagi. Ya, jadi jangan belajar zikir karena pengen ini. Zikir itu karena supaya Allah ridho. Ridho artinya rela. Yang penting Allah rela sama kita. Allah kalau sudah ridho, hambanya ini pendosa dimaafkan. Tapi kalau Allah belum ridho, walaupun antum itu sholat sehari 700 rakaat, itu tidak diterima. Kok bisa begitu? Karena Allah belum ridho, kan yang dipandang Allah kalbunya. Jadi baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu penting. Disebut tashihun niyyah, meluruskan niat. Kami kalau dulu belajar hadis, belajar Quran, ada namanya adab hamilil Quran atau adab talibil hadis, adab belajar santri Quran, santri hadis. Nomor pertamanya apa? Tashihun niyyah, meluruskan niat. Tapi saya baru dibimbing meluruskan niat bukan waktu belajar hadis, waktu belajar zikrullah. Guru saya bilang luruskan niat. Dulu belajar hadis enggak, belajar aja. Walaupun kita diajarkan adab-adabnya, tapi tidak diajarkan melafazkannya. Diajarkan guru zikir, nikmat tidak nikmat ridho, khusyuk tidak khusyuk tetap ridho. Bisa nggak begitu? Zikirnya tetap jalan meskipun tidak terasa nikmat. Kenapa zikir tidak terasa nikmat? Az-zikru syifa'un. Zikir itu obat. Obat itu untuk yang berpenyakit. Obat itu murrun wala hulwun. Obat itu pasti pahit, tidak manis. Benar, obat manis pahit. Yang manis itu obat demam anak-anak tuh. Apa namanya? Wah, antum iklan. Tapi obat orang dewasa pahit atau manis? Pahit. Mau mengobati kolbu? Maka nikmati pahitnya zikrullah. Nikmati pahitnya tahajud. Orang tidur kita bangun. Nikmati pahitnya sedekah. Itu bertengkar loh dalam hati. Coba antum sedekah bertengkar di hati. Kasih enggak. Enggak. Sih. Enggak sih. Pasti begitu tengkar. Udah megang tasbih, datang syaitan, bid'ah. Setan tuh. Ada yang merasa tadi ya? Udah jalan tasbihnya, subhanallah. Tahu handphone bunyi, terganggu lagi. Maka tips menikmati zikir. Apa kata Allah kepada Sayyidina Musa? Ikhla'na alaik. Tinggalkan sendalmu, aksesorismu. Jadi kalau mau zikir, matikan handphone. Ya, matikan handphone. Kita punya smartphone yang canggih. Nih, kalau lagi zikir, dia di off-kan dulu sebentar. Ya, di off-kan ini. Gimana cara meng-off-kan ini? Pakai syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ajak, wahai akal pikiranku, bersaksilah tak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadatkan akal kita, syahadatkan kolbu kita, baru zikir. Nah, ini paling kunci. Setelah tadi meluruskan niat, kembali ke depan. Syahadatkan diri kita sebelum mau zikir, mau sholat, mau sedekah, mau apa aja, syahadatkan dulu. Siapa tahu ketika kita selesai sholat, terus kita keluar, terus kita mau sholat lagi, pernah terjebak kepada kekufuran, kufur yang tidak terlihat. Maka kita syahadatkan dulu pikiran ini, kalbu ini, tubuh ini, baru kita masuk lagi ke alam zikrullah. Ya,
Jadi sudah berapa? 5 ya. Bisa diulang. 1, tobat. 2, syukur. Pertama, syukur kepada makhluk, kirim Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu ada alhamdulillah di dalamnya. Alhamdulillah adalah afdalud doa, afdalus syukur. Syukur tertinggi, doa terhebat. Terus sholawat. Kenapa sholawat? Yang membuat kita bisa zikir sekarang Nabi bukan? Kalau Nabi nggak ajarkan, bisa nggak kita? Jadi sombong sekali kalau ada orang zikir tidak bersolawat. Inilah perbedaan antara Jibril dengan Azazil. Itulah beda antara Nabi Muhammad dan iblis. Itulah beda antara mukmin dengan kafir. Dia bersolawat, ya, banyak-banyak solawat. Kalau bukan karena solawat, zikir kita nggak diangkat. Solat kita yang nggak khusyuk itu nggak akan diterima. Ada yang khusyuk solat zuhur tadi? Khusyuk apa kusut? Kusut. Jujur aja lah. Itu sholat antum masih diangkat karena ada selawat di belakangnya. Jangan debat lagi pakai sedina nggak pakai sedina, gagal fokus namanya. Ya, selawat aja. Ini mau selawat, debat dulu dalam badan. Pakai sedina nggak ya? Orang lagi sholat masih debat. Kita udah ada di hadapan musuh nih. Mau pakai jurus apa nih? Gak ada. Kalau sudah mau pergi perang, sholat itu berperang dengan syaitan, dengan diri sendiri. Jangan pakai teori macam-macam, langsung. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqah, zikrullah silahul muridin. Zikir kepada Allah adalah senjata para murid. Udah punya senjata belum? Udah pernah dikasih sama guru dulu, dikasih ijazah, ditalkin, diasah nggak? Udah diasah, udah dilatihkan belum? Pertama dihunjam dulu ke jantung kita, ya. Diarahkan juga ke bagian-bagian yang lain. Itu latihan sebenarnya. Latihan mengelola jurus-jurus zikrullah, langkah-langkah zikrullah di dalam diri, supaya denyut jantung dia juga berdenyut, nafas naik dia juga dihirup, nafas keluar dia juga ikut keluar. Baru bener nanti ketemu Dajjal aman. Ini ketemu mau latihan sama Dajjal, latihan panahan nih nggak cukup. Itu panahnya patah duluan sebelum nyampe. Sekarang kalau mau latihan panahan, latihan aja. Jangan niat mau perang sama Dajjal, nggak cukup. Mau perang sama Dajjal, latihannya latihan ma'rifatullah, latihan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka main panahnya juga harus dengan zikrullah. Coba nih yang suka main panahan, kena hampir ke tengah, ada perasaan girang, pasti itu karena manahnya nggak nyebut nama Allah. Ada thariqat memanah, ya, main manah-manah aja antum ya. Berkuda juga ada. Itu benar, nanti di akhir zaman perang itu perang fisik, semuanya fisik. Tapi bukan di fisik itu intinya. Intinya ada di dalam non fisik, rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, tiadalah mamin amalin anja, tidaklah ada amalan yang lebih mudah untuk membebaskan seseorang min azabil qabr, daripada azab kubur. Yang lebih hebat amalan itu daripada zikrullah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Azab kubur itu azabnya agak beda. Dia semi-semi azab neraka. Jadi lebih kepada azab nafsiyah. Ada juga jasadiahnya. Ada yang pernah ini nggak? Ustaz Thohir pernah ditahan di imigrasi nggak? Waktu keluar negeri? Belum ya? Mau coba nggak? Baru sekali ya. Oh gitu. Kawan saya waktu masuk ke Israel
ditahan. Itu ustadz, wajahnya langsung berubah. Untung nggak buang air kecil berdiri. Itu ustadz aja hilang saktinya lagi diperiksa. Sama, ini mau ustadz, mau kiai, mau tuan guru, mau mursyid, masuk ke alam kubur, gemeteran juga ketemu munkar dan nakir. Maka Nabi mengatakan, kalau orang ini kenal Allah, pertanyaan munkar nakir apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Nggak ditanya, ente mursyid. Nggak ditanya, ente khalifah thariqat. Nggak ditanya, thariqat ente 10 ya. Nggak ditanya. Nggak laku di sana. Ente hafiz 31 juz ya. Juz ke-31-nya juz Al-Pokat. Ada juz duren kalau di sini ya. Enggak ditanya. Yang ditanya siapa? Man rabbuka, Tuhan kamu siapa? Rob itu artinya Tuhan. Kamu bertuan kepada siapa hidupmu? Kamu menghambakan dirimu kepada siapa? Kamu hafal Quran untuk siapa? Kamu zikir untuk siapa? Kamu ngaji untuk siapa? Kamu kerja untuk siapa? Ini coba nih, berangkat pagi jam 6, pulang jam 6. Berarti udah 12 jam kita untuk selain Allah. Maka kerjanya harus diniatkan sebagai ngabdi kepada Allah. Kalau enggak, ketika kita jawab Robbi, bingung apa mau jawab. Kerjaanku, jangan-jangan Tuhan kita handphone. Antum ini kan gak bisa lepas dari handphone. Bener? Jujur aja lah ya. Lebih bid'ah smartphone yang dari Cina tuh atau tasbih? Dari Cina juga. Lebih bid'ah mana? Kata kawan, ya sih pegang handphone, ngajar pakai handphone, bahkan pakai tablet. Terus bilang, tasbih itu menyerupai Yahudi. Saya cari-cari Yahudi selama di Yerusalem pakai tasbih nggak ketemu. Mulai dari tentaranya, orang-orangnya, petaninya, orangnya rewi-rewi, rahib-rahibnya, nggak ada pakai tasbih. Yang ada pakai kupluk. Dan jenggotnya lebih panjang daripada jenggot bapak. Jenggot bapak itu masih kurang sunnah. Apalagi jenggot aneh. Masya Allah. Nggak ketemu. Jadi mereka ini kan nggak senang langsung Yahudi. Malah ada yang bilang, tasbih itu punya Saulin. Ya salam, ini ketahuan nih suka nonton kungfu nih. Kayaknya itu lebih bid'ah daripada main tasbih. Nggak belajar usul fikih dengan benar, bahwa ada yang disebut al-maqsud, ada yang disebut dengan wasail, wasilah. Tujuan orang megang tasbih, tujuan orang megang handphone apa? Lebih mulia mana? Tasbih. Rasulullah nggak pernah pakai tasbih. Oh, kita bisa papas ini kalimat. Rasulullah baca Quran pakai mushaf nggak? Mushaf alat tasbih sama. Orang Yahudi baca kitab mereka pakai mushaf nggak? Lembaran nggak? Pakai. Lu mirip dong. Disebut ahlul kitab kan mereka? Ahlul kitab. Antumnya ahlul kitab semua nih berarti. Jadi mikir-mikir kalau mau bilang serupa. Ternyata ijazah sanad tasbih bersumber dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, lahir di masa Sayyidina Umar. Al-Hasan lahir di Hijaz, di Madinah, tapi besarnya di Basrah. Berguru kepada Sayyidina Ali. Nah, syaitan nggak mau diam, maka dia bisikkan ulama-ulama yang di dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah. Kamu cari alasan bahwa Hasan Al-Basri tidak pernah berguru kepada Ali. Maka ada pembahasan mereka, inqita'ul Hasan Al-Basri wa Ali, keterputusan Hasan Basri dan Ali. Tapi dibantah oleh ahli hadis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani.
bahwa Al Hasan Al Basri benar-benar berguru lama kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi pakai tasbih dari siapa? Al Hasan Al, dan kami meriwayatkannya dari guru kami, dari gurunya terus sampai kepada Sayyidina Al Hasan Basri, bersambung kepada zaman Imam Tabi'in yang digelar dengan Sayyiduz Zahidin, sayyidnya orang-orang zuhud. Itulah gelar Imam Hasan Al Basri. Ya, itu tasbih itu ada sanadnya, kita serban aja kita ada sanadnya, cuma saya belum pakai. Ya, bentar lagi lah ya. Jadi sekarang kita skip dulu ijazahnya, simpen dulu. Megang jenggot aja ada ijazahnya. Jadi yang punya jenggot nih panjangin dikit Pak. Ya. Nanti kalau kita ke Medan lagi kita ada ijazah jenggot, megang jenggot. Ada ijazahnya. Maka beliau tuh yang paling sunnah di situ tuh ya. Mana jenggot antum? Hah? Kita berjenggot bukan pengen disebut salaf. Kita berjenggot karena Nabi kita berjenggot. Tapi kalau antum nggak mau berjenggot nggak apa-apa. Cukup katakan beberapa guruku tidak berjenggot. Boleh ngomong gitu. Ya, bukan berarti melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah lebih kurang pengantar tentang bagaimana cara menikmati zikrullah. Jangan fokus kepada yang zahirnya, mulailah masuk kepada yang batinnya. Nah, semua itu nanti disebut dengan kaifiat zikir. Coba tanya semua mursyid, semua guru, yang saya jelaskan itu nanti ada pada mereka. Cuma beberapa mursyid kadang tidak bisa menjelaskan ini itu kaifiat, mana dalilnya. Ya, mereka cuma tahu dalil, merasakan zauq, cobain, rasain, itu dalilnya. Ya, itu dalil mereka. Sebenarnya dalil itu lebih kuat. Sayangnya orang awam kadang-kadang tidak paham. Ya.